Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang terpantau masih terus didistribusikan asing dalam satu minggu terakhir ini dengan jumlah lumayan besar, walaupun IHSG satu minggu terakhir sudah mulai rebound. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBRI yang bisa kita lihat pada perdagangan terakhir kemarin masih turun 0,27% ke harga 3.640. Secara teknikal saat ini BBRI masih sideways selama satu bulan terakhir ini, tapi untuk tren jangka menengah saya trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita perhatikan pada saat Maret, BBRI sempat bertahan dan rebound dari 3.500, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal. Sebelumnya sempat juga rebound dan berada di atas garis EMA 50. Tapi mencoba untuk break 4.000 ternyata juga gagal dan kembali ke 3.500. Dan dalam 2 minggu ini memang BBRI kembali melemah karena terkena dividend trap. Jadi pada tanggal 11 April ada ST dividend, BBRI kembali gagal break garis EMA 50 dan sekarang bisa kita lihat berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi support terdekat saat ini tetap di 3.500, resisten terdekat ada di 3.800 dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di 3.860. Jadi pada saat IHSG saat ini sudah mulai bangkit, sudah mulai rebound, saham-saham lain rata-rata juga sudah mulai bergerak naik, tapi BBRI saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di sini, pada penurunan hari Kamis kemarin, ini juga masih ada distribusi besar, walaupun hanya turun 0,27%, asing juga terpantau masih terus keluar. Dan 2 minggu terakhir ini, asing masih keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi untuk BBRI, saat ini cara pergerakan saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 3.500. Jadi secara range pergerakan minggu depan saya lihat memang masih bergerak di range harga sekitar 3.500 sampai sekitar 3.900. Tapi potensi untuk break garis EMA 50 minggu depan harusnya masih kecil karena belum terlihat asing masih masuk dan belum ada sentimen positif untuk BBRI. Jadi untuk yang sudah punya saham BBRI apabila saat ini masih mau hold, mungkin memang saat ini masih bisa di hold karena 3.500 masih berupa support yang lumayan kuat. Selama masih kuat di atas 3.500 minimal masih akan sideways. Tapi jika terpantau ternyata 3.500 jebol, hati-hati, ada potensi untuk menuju 3.300 sampai 3.200. Sekarang kita lihat BBNI. BBNI kemarin juga baru ST dividend. Bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat naik di atas garis EMA 50. Sempat mendekati harga 4.600. Tapi terkena dividend trap kembali melemah di bawah garis EMA 50. Beberapa kali juga sebelumnya bisa kita perhatikan di sini BBNI sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi selalu kesulitan untuk break atau mengetes garis EMA 150. Jadi secara teknikal juga BBNI sebenarnya untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan, pada perdagangan terakhir masih turun 1% lebih ke 4.040, saat ini dekat dengan support di 4.000. Sedangkan sebelumnya sempat opening di sekitar harga 3.600. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BBNI, bisa kita perhatikan sama asing juga masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary pun terpantau penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Sehingga saya lihat BBNI masih ada potensi untuk kembali mengetes 4.000 nanti pada perdagangan awal minggu, dan teman-teman harus perhatikan apabila ternyata 4.000 gagal bertahan, BBNI tetap masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke support berikutnya di 3.800. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham BBNI, bisa wait and see di 4.000, lihat apakah minggu depan BBNI bisa bertahan dari rebound dari 4.000. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 4.200 sampai 4.300. Atau di sekitar garis EMA 50-nya di sekitar 4.320. Jadi tetap secara taktikal saham-saham perbankan masih belum oke jika terpantau masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA ini. Dan bisa kita perhatikan Mandiri juga sama. Secara teknikal saat ini juga masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk Mandiri, untuk support terdekat saat ini ada di sekitar 4.400. Sempat mencoba break garis EMA 50 ini juga masih gagal. Setelah itu terkena dividend trap, turun kembali di bawah 4.800. Dan pada perdagangan terakhir juga masih turun 0,65% ke 4.600. Dan bisa kita perhatikan di broker summary juga untuk Mandiri, bisa kita perhatikan sini sama asing masih terus keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Dan pada perdagangan terakhir pun ini terpantau di broker summary ini masih ada distribusi.
Jadi karena masih ada distribusi dan asing juga masih keluar, potensi untuk mandiri kembali melemah ke sekitar 4.400 menurut saya juga masih lumayan besar. Dan apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham mandiri, tetap menurut saya saat ini lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 4.400. Jadi tunggu terkoreksi ke target harga ini, apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba spekulatif buy, dan target swing terdekat di 4.800 sampai 5.000 yang saat ini tepat di sekitar garis EMA 50. Dan sekarang kita lihat ITMG. ITMG secara teknikal saat ini memang mulai membaik karena sama akan membagikan dividen lumayan besar, tapi saat ini bisa kita lihat ITMG masih kesulitan untuk melewati 25.000 dan garis EMA 150. Pada perdagangan terakhir kemarin memang masih naik 0,81% ke 24.800. Tapi teman-teman bisa perhatikan nanti hari Senin sudah SD dividen, takutnya nanti ITMG hari Senin berpotensi untuk kembali melemah. Dan apabila teman-teman saat ini sudah hold untuk mendapatkan dividen, teman-teman harus perhatikan apakah minggu depan ITMG masih kuat di atas 24.000. Apabila pada saat penutupan hari Senin nanti ITMG kuat di atas 24.000 atau minimal di sekitar garis EMA 50, itu masih bisa di hold. Tapi jika terpantau ternyata openingnya atau pada saat exit dividen ITMG turun bawah 23.800, menurut saya harus hati-hati karena secara pergerakan ITMG akan mulai downtrend kembali. Jadi ada potensi untuk menuju 23.000 jika terpantau minggu depan gagal bertahan minimal di 23.800. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk ITMG, asing juga sama masih terus keluar dan pada kenaikan kemarin ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham ITMG untuk entry minggu depan, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan ITMG masih kuat bertahan di garis EMA 50. Jika terpantau gagal bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih beresiko untuk coba entry karena secara teknikal akan mulai membentuk low kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.